Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Jumatri. Saya dari Sepulipa 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang diubah atau dikendalikan dalam suatu percobaan ilmiah. Variabel bebas memiliki penyebab atau alasan untuk suatu hasil. Dan variabel terkontrol adalah variabel yang ikut berpengaruh dan dibuat sama pada setiap media percobaan dan penelitian. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Contoh variabel bebas, misalnya mempelajari pengaruh status perkawinan terhadap harga diri. Dan contoh lain adalah studi tentang dampak usia menikah terhadap resiko perceraian. Maka variabel bebasnya adalah usia pernikahan. Dan contoh variabel terkontrol, yaitu contoh dalam penelitian adalah jumlah air, jenis pupuk maupun cahaya. Sedangkan contoh variabel terikat adalah minuman beralkohol, di mana seseorang yang rutin mengkonsumsinya dapat menyebabkan berbagai macam masalah pada kesehatan, dan dalam kasus ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebasnya adalah minuman beralkohol. Dan variabel terikatnya adalah bahaya kerusakan jantung, ginjal, dan kerusakan lainnya pada organ tubuh. Dan itulah contoh sebagai kecil dari contoh variabel terikat. Lanjut dengan pembahasan laboratorium. Di dalam laboratorium memiliki simbol-simbol, yaitu yang pertama eksplosif, yang mana eksplosif simbol yang menandakan mudah meledak. Dan yang kedua ada flammable, yaitu simbol yang menandakan mudah terbakar. Dan yang ketiga toksik, adalah simbol yang menandakan mudah beracun atau beracun. Dan yang keempat ada harmful irritant, yang menandakan bahaya iritasi. Yang kelima ada simbol korosif, yang mana korosif dapat merusak jaringan hidup. Lanjut dengan pembahasan alat dan keselamatan di laboratorium. Yang pertama ada lab coat, berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Dan yang kedua ada gas mask, bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Dan yang ketiga ada safety shoes, sepatu. Biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan ada sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Dan yang keempat ada safety goggle, berfungsi sebagai kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Kacamata tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu clear safety glasses dan clear safety goggles. Dan kelima ada safety glove, melindungi tangan Anda dari cecaran di larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melempuh. Dan keenam ada first aid kit, berfungsi sebagai pertolongan pertama, berguna bila terjadi kecelakaan ringan, misalnya tangan tergores oleh suatu benda tajam. Ketujuh ada fire extinguisher, alat pemadam api ringan berguna untuk memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Dan yang terakhir ada emergency exit, pintu ini khusus untuk digunakan untuk keadaan darurat saja dan tidak boleh digunakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu pintu tersebut biasanya didesain untuk tidak bisa dibuka dari luar laboratorium.